Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rojali. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan nomor NIM yaitu 1872050039. Mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Supriyadi, STP, MPD. Di sini saya akan membacakan resum dari buku evaluasi pembelajaran yaitu bab 2. Pengembangan dan perencanaan tes hasil belajar. Mengembangkan tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Menurut Ebert Collegiate, dalam Asikunto 1995, tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensia, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dari definisi tersebut dan uraian lebih jauh tentang itu dapat tarik pengertian bahwa 1. Tes adalah prosedur pengukuran yang sengaja dirancang secara sistematis untuk mengukur atribut tertentu, dilakukan dengan prosedur administrasi dan pemberangkaan yang jelas dan spesifik. Dan yang kedua, tes pada umumnya berisi sampel perilaku, cakupan butir tes yang bisa dibuat dari suatu materi tidak terhingga jumlahnya, yang secara keseluruhan mungkin mustahil dapat tercakup dalam tes. Dan yang ketiga, tes menghendaki subjek agar menunjukkan apa yang diketahui atau apa yang dipelajari dengan cara menjawab atau mengerjakan tugas dalam tes. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pengembangan tes. Ada 8 langkah yang perlu ditempuh dalam mengembangkan tes hasil belajar atau presentasi belajar, yaitu 1. Menyusun spesifikasi tes, 2. Menulis soal tes, 3. Menelaah soal tes, 4. Melakukan uji coba tes, 5. Menganalisis butir soal, 6. Memperbaiki tes, 7. Merakit tes, dan yang terakhir itu 8. Melaksanakan tes. Selanjutnya yaitu ada tes objektif. Tes objektif atau tes benar salah butir soal benar salah merupakan butir soal yang terdiri dari suatu pertanyaan di mana siswa diminta untuk menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah, atau tepat atau tidak tepat, iya atau tidak. Pada umumnya, tes benar salah digunakan untuk mengukur kemampuan siswa untuk mengidentifikasi kebenaran suatu pertanyaan mengenai fakta, definisi, prinsip, teori, hukum, dan sebagainya. 2. Tes uraian. Sering disebut bentuk tes subjektif adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat uraian, kata-kata, atau pembahasan. Selanjutnya, perencanaan tes. Merencanakan tes merupakan salah satu langkah yang tidak boleh ditinggalkan dalam perencanaan dan desain pembelajaran. Melalui evaluasi yang tepat, bukan saja kita dapat menentukan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, akan tetapi juga sekaligus dapat melihat efektivitas program desain yang kita rencanakan. 1. Pengertian perencanaan tes. Tes berasal dari bahasa Latin atau testum, yang berarti alat untuk mengukur tanah. Dalam bahasa kuno, kata tes berarti ukuran yang dipergunakan untuk membedakan antara emas dengan perak serta logam lainnya. Selanjutnya ada konsep dasar. Dalam pendidikan dikenal dua pengertian tentang penilaian, yaitu penilaian dalam arti asesmen dan penilaian dalam arti evaluasi. Penilaian dalam arti asesmen merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar siswa. Sedangkan penilaian dalam arti evaluasi merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan sistem pendidikan secara keseluruhan. Pengertian yang kita gunakan yaitu pencapaian dalam arti asesmen.
Menurut Kumano, 2001, asesmen dapat dinyatakan sebagai proses pengumpulan data yang dapat menunjukkan kemajuan belajar siswa. Menurut Brown, dalam Haryasti 2011, halaman 2, asesmen adalah proses berkelanjutan untuk mengumpulkan data pembelajaran. Lebih lanjut menurut Campbell, dalam Haryasti 2011 halaman 2, asesmen adalah pengumpulan informasi, pengumpulan sampel, dan pencatatan observasi kegiatan berbahasa siswa atau pembelajaran bahasa yang dialami siswa. Hal senada disampaikan Johnson dalam Haryasti 2011 halaman 2, mengidentifikasi asesmen sebagai proses untuk menemukan sejumlah deskripsi tingkat karakteristik tertentu yang dimiliki individu. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, mencakup penilaian otentik, penilaian diri, mencapai berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Selanjutnya ada traditional assessment. Menurut Moller, asesmen tradisional adalah penilaian yang mengacu pada memilih sebuah respon dan lebih pada mengukur ingatan siswa terkait dengan informasi yang didapat. Asesmen tradisional mengacu pada tes tertulis. Maksudnya, traditional assessment hanya mengukur hasil belajar siswa dengan menggunakan satu jenis alat ukur, yaitu tes tertulis. Padahal kita ketahui bersama tes tertulis mempunyai kelemahan, diantaranya hanya mampu mengukur aspek kognitif dan keterampilan sederhana. Sebagian kecil dari hasil belajar siswa, dan tes sering kali menimbulkan kecemasan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengukuran tes pilihan ganda, tes melengkapi, tes benar salah, tes menjodohkan, dan semacamnya. Siswa secara khas memilih suatu jawaban atau mengingat informasi untuk melengkapi penilaian. Selanjutnya ada performance assessment. Performance assessment atau asesmen alternatif merupakan penilaian terhadap perolehan, penerapan pengetahuan, dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Menurut Jamir Mardapi, performance assessment atau asesmen kinerja merupakan penilaian terhadap proses perolehan, penerapan pengetahuan, dan keterampilan lainnya melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Salah satu asesmen yang banyak digunakan dalam menentukan kemampuan seseorang adalah asesmen kinerja. Hal ini disebabkan karena penilaian kinerja dianggap lebih otentik. Penilaiannya lebih mencerminkan menghindari siswa untuk mendemonstrasikan kemampuannya, baik mengetahui maupun keterampilan dalam bentuk kinerja nyata yang ditunjukkan dalam bentuk penyelesaian suatu tugas, bukan hanya menjawab atau memilih jawaban yang sudah tersedia. Asesmen kinerja menilai hasil belajar siswa dan proses belajarnya. Baik, selanjutnya ada authentic assessment. Penilaian otentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara konseptual. Penilaian otentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekalipun. Ketika menerapkan penilaian otentik untuk mengetahui hasil proses dan presentasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas pengamati, dan mencoba nilai presentasi luar sekolah. Istilah otentik merupakan sinonim dari Jadi, penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Yaitu selanjutnya ada authentic assessment merupakan asesmen yang menuntut siswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam kehidupan nyata di luar sekolah. Tujuan dan authentic assessment adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti apakah siswa sudah dapat menggunakan
menggunakan dan keterampilannya secara efektif dalam kehidupan nyata dan dapat memberikan kritik terhadap upaya yang telah ia lakukan. Dari pengetahuan tersebut, tepat bahwa authentic assessment didasarkan portofolio assessment yang menuntut siswa mampu untuk kerja. Selanjutnya, ada achievement assessment, merupakan pengertian umum terhadap semua usaha untuk mengukur, mengetahui, dan mendeskripsikan hasil belajar siswa, baik yang dilakukan dengan tes tertulis, asesmen kerja, portofolio, dan semua usaha untuk memperoleh informasi hasil dan kemajuan belajar siswa. Selanjutnya adalah landasan psikologis. Asesmen alternatif tidak hanya menilai hasil belajar, tetapi dapat memberi informasi secara lengkap tentang proses pembelajaran. Asesmen alternatif tidak hanya menilai produk belajar saja, tetapi juga menilai proses belajar untuk menghasilkan kemampuan produk tersebut. Asesmen alternatif dilaksanakan berdasarkan teori belajar, khususnya dari aliran psikologis kognitif. Beberapa teori belajar yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan asesmen alternatif adalah teori fleksibilitas kognitif dan R. Spiro 1990. Teori ini beranggapan bahwa hakikat belajar adalah kompleks dan tidak terstruktur. Teori ini menjelaskan bahwa belajar akan menghasilkan kemampuan secara spontan dalam melakukan restrukturasi mengetahui yang telah dimiliki untuk merespon kenyataan atau situasi yang dihadapi. Belajar tidak akan pernah berakhir, oleh karena itu diperlukan penyesuaian dengan situasi yang selalu berubah. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan asesmen alternatif. Keunggulan asesmen alternatif dapat menilai hasil belajar yang kompleks dan keterampilan-keterampilan yang tidak dapat dinilai dengan asesmen tradisional. Asesmen alternatif menurut siswa untuk menunjukkan kinerja yang nyata yang meliputi proses dan hasil hal yang demikian tidak dapat dilakukan oleh tes tertulis. Tes tertulis lebih menekankan pada apa yang diketahui siswa dengan jawaban benar atau salah dari apa yang dikerjakan siswa. Tes tertulis hanya dapat mengukur suatu aspek saja, yaitu aspek kognitif, sedangkan asesmen alternatif menuntut berbagai kemampuan. B. Menyajikan hasil penilaian yang lebih hakiki, langsung, dan lengkap. Dengan melakukan asesmen, Anda akan mendapat menilai hasil belajar anak secara lengkap, tidak hanya hasil belajar dalam ranah kognitif, tetapi juga ranah efektif dan psikomotor. Dengan demikian, semua aspek yang telah dipelajari anak dapat terstruktur dengan baik. C. Meningkatkan motivasi siswa pada saat Anda telah memutuskan akan menggunakan asesmen alternatif untuk menilai kinerja siswa. Anda harus mengumpulkan dan mendiskusikan dengan siswa mengenai perencanaan yang telah Anda buat. Dengan adanya forum tersebut, anak sudah mengetahui dengan pasti tugas apa yang harus mereka kerjakan, bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut, kapan tugas tersebut harus dikumpulkan, dan bagaimana penilaian yang akan dilakukan terhadap tugas. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan bab 2. Yang pertama, pengembangan tes. Tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih, ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Yang kedua, perencanaan tes. Tes berasal dari bahasa Latin testum yang berarti alat untuk mengukur tanah. Dalam bahasa kuno, kata tes berarti ukuran yang dipergunakan untuk membedakan antara emas dengan perak serta logam lainnya. Ketiga, traditional assessment. Asesmen tradisional adalah penilaian yang mengacu pada memilih sebuah respon dan lebih pada mengukur ingatan siswa terkait dengan informasi yang didapat. Yang keempat, performance assessment. Performance assessment atau asesmen alternatif merupakan penilaian terhadap perolehan, penerapan pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Yang kelima, authentic assessment. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keenam,
Achievement Assessment merupakan pengetahuan umum terhadap semua usaha untuk mengukur, mengetahui, dan mendeskripsikan hasil belajar siswa, baik yang dilakukan dengan tes tertulis, asesmen kinerja, portofolio, dan semua usaha untuk memperoleh informasi hasil belajar kemajuan belajar siswa. Yang ketujuh, itu ada keunggulan asesmen alternatif. Ada 3. Yang A dapat menilai hasil belajar yang kompleks. B menyajikan hasil penilaian yang lebih hakiki, langsung, dan lengkap. C meningkatkan motivasi siswa. Baik, yang selanjutnya itu bab 2, asesmen portofolio. Pengertian dan tujuan portofolio. Maksudnya bab 4, asesmen portofolio. Pengertian dan tujuan portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa yang disusun secara sistematis yang menunjukkan upaya, proses, hasil, dan kemajuan belajar yang dilakukan siswa dari waktu ke waktu. Suryanto 2020. Menurut Rahmat Pelenawan 2016, portofolio adalah kumpulan karya yang dikembangkan siswa dan guru berupa cerita, karangan, gambar, atau analisis terhadap suatu masalah atau gambar, kejadian atau peristiwa yang diberi komentar kemudian dipajang. Hasil kerja siswa ini menjadi dokumen bagi guru dalam melengkapi kemajuan siswa, sehingga dapat akhir pembelajaran. Nilai hasil belajar yang diambil tidak bersumber dari penilaian sumatif dan formal saja, tetapi memperhitungkan nilai kemajuan yang dicapai siswa selama pembelajaran. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan penilaian portofolio. Menurut Sani dalam Prabawani 2017, penilaian portofolio sebagai alat penilaian pembelajaran memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, akuntabel. Penilaian portofolio merupakan penilaian akuntabel. Peserta didik, orang tua, dan masyarakat dapat memeriksa penilaian yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, peserta didik berperan aktif dalam menyelesaikan tugas belajar. Penilaian ini menunjukkan individu peserta didik untuk berkembang sesuai karakteristik kebutuhan dan keunggulannya. Yang ketiga, melibatkan orang tua dan masyarakat. Penilaian ini memungkinkan individu peserta didik untuk berkembang sesuai karakteristik kebutuhan dan keunggulannya. Yang keempat, fleksibel. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan secara fleksibel berdasarkan indikator yang disepakati untuk menilai perkembangan atau kemajuan peserta didik dalam menghasilkan karya. Yang kelima, adil. Penilaian ini menjunjung aspek keadilan karena setiap peserta didik sangat memungkinkan dinilai oleh guru, orang tua, dan masyarakat secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi peserta didik. Selanjutnya itu ada perencanaan portofolio. Menurut Moskal dan Ledes 2000 dalam Perbawani 2017, langkah-langkah persiapan menggunakan penilaian portofolio terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dinilai dengan menggunakan portofolio. Tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru menjadi haluan untuk menentukan kriteria penilaian dalam pelaksanaan penilaian portofolio. Yang kedua, menjelaskan kepada peserta didik apa yang akan dilakukan dalam penilaian portofolio. Penjelasan kepada peserta didik disampaikan sebuah pelaksanaan penilaian portofolio. Peserta didik dapat mempersiapkan alat, bahan, dan langkah yang diperlakukan oleh dengan optimal. Yang ketiga, menjelaskan kriteria yang akan digunakan dalam penilaian portofolio. Kriteria penilaian disampaikan dalam bentuk rubrik untuk memperoleh peserta didik memahami kriteria penilaian portofolio. Hal ini juga mendukung penilaian otentik dan objektif. Selanjutnya itu ada pelaksanaan portofolio. Menurut Sani dalam Perbawani 2017, pada tahap pelaksanaan, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi peserta didik agar berusaha maksimal dalam melaksanakan kegiatannya. Peserta didik dalam pengawasan guru cenderung menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan bertanggung jawab akan karyanya. Hal ini akan mempermudah guru memberikan motivasi bagi peserta didik. Yang kedua, menyelesaikan semua karya dalam kebuatan waktu yang telah disampaikan. Tahap ini penting dilakukan agar tahap penilaian juga dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Guru perlu membuat aturan awal sebelum asesmen portofolio dilakukan. Aturan awal dibuat berdasarkan
kesepakatan dengan peserta didik mengenai hal, cara, bahan, dan batas waktu pengerjaan harus selesai. Yang ketiga, waktu pengerjaan. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Umpan balik berupa apresiasi dan kritik dapat meningkatkan kemampuan siswa. Yang keempat, menerapkan portofolio siswa. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan portofolio siswa dapat melihat karya siswa agar siswa juga merasa bangga akan hasil karyanya. Selanjutnya ada pengumpulan bukti portofolio. Menurut Sani Perbawani 2017, peserta didik mengumpulkan bukti produk atau karya yang menunjukkan pencapaian hasil belajar untuk sebuah tema tertentu. Bukti pencapaian dapat berupa catatan, wawancara, artikel, kolasi, foto, lukisan, gambar, tulisan, laporan penilaian, kumpul kinerja, rekaman suara atau video, dan sebagainya. Produk yang dikumpulkan harus dipilih kemudian ditetapkan sebagai portofolio yang akan dinilai. Menurut Foster dan Master dalam tim Pusat Penilaian Pendidikan 2019, terdapat 3 macam penilaian portofolio, yaitu portofolio kerja. Bahan yang dimasukkan dalam portofolio kerja sebaiknya merupakan inisiatif siswa dan monitor oleh guru. Siswa memilih koleksi yang dianggap siswa untuk dimasukkan dalam portofolio. Namun, guru perlu memastikan bahwa koleksi atau bahan tersebut relevan untuk kompetensi yang menjadi fokus portofolio dan memadai untuk dapat menunjukkan perkembangan kompetensi tersebut. Yang kedua, portofolio dokumentasi adalah koleksi hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran pada saat periode waktu tertentu yang khususnya digunakan untuk penilaian, tidak seperti portofolio kerja yang berisi semua hasil kerja, baik yang setengah jadi maupun yang sudah jadi. Portofolio dokumentasi hanya berisi hasil kerja pilihan terbaik yang diajukan untuk dinilai. Portofolio dokumentasi juga memuat informasi mengenai proses dalam menghasilkan produk tersebut. Portofolio untuk menulis bahasa Inggris, misalnya berisi hasil akhir tulisan siswa dan juga draft, serta komentar siswa dalam proses menghasilkan tulisan tersebut. Draft dan komentar pilihan siswa untuk memberikan bukti proses yang dilalui siswa dalam menghasilkan karya tersebut. Draft dan komentar pilihan siswa untuk memberikan bukti proses yang dilalui siswa dalam menghasilkan karya tersebut. Dengan ini, guru dapat menilai seberapa baik siswa dalam merencanakan, menulis, dan melakukan konfleksi. Selanjutnya, ada tahapan penilaian. Agar tujuan penilaian tercapai, isi portofolio hendaknya relevan dengan tujuan penilaian dan mencerminkan kompetensi yang dinilai. Untuk itu, guru perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, jenis bukti atau bahan apa yang dimasukkan. Apakah penilaian diri hasil penyelesaian soal bentuk terbuka, karya tulis, hasil kerja dalam bentuk audio, dalam video, akan digunakan sebagai pembagian penilaian portofolio. Apakah hasil kerja kelompok juga dapat dimasukkan? Dan nomor kedua, seberapa banyak yang dimasukkan? Apakah sebagian besar hasil kerja siswa atau beberapa saja? Menurut tim Pusat Penilaian Pendidikan 2019, kriteria penilaian yang diharapkan yaitu 1. Dikembangkan sesuai indikator pencapaian hasil belajar. 2. Mencakup rentang kemampuan yang jelas, mulai dari kemampuan yang kurang sampai kemampuan yang baik. 3. Mudah dikomunikasikan kepada siswa, orang tua, ataupun pihak lainnya. 4. Adil untuk siswa dari berbagai latar belakang. 5. Dapat digunakan oleh siapa saja. Dapat dihasilkan pengertian sama untuk hasil kerja yang sama. Untuk dapat memberi informasi yang bermanfaat, penilaian yang dilakukan terhadap portofolio siswa perlu disesuaikan dengan tujuan. Untuk bentuk portofolio, penilaian portofolio kerja yang bertujuan formatif atau diagnostik bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan siswa. Maka siswa melakukan penilaian diri atau refleksi diri hasil diskusi guru yang membahas kemajuan siswa, ditambah sebagai respon atau umpan balik kepada siswa. Selanjutnya, ada penilaian portofolio dokumentasi dilakukan dengan berbagai metode asesmen. Karena ini portofolio beragam, maka kriteria penilaian yang akan digunakan juga berbeda.
Sebagai contoh portofolio ciptaan siswa, sejumlah bukti performa berupa komposisi ciptaan siswa. Siswa selama satu semester tulisan berupa karakteristik, penilaian komposisi ciptaan siswa bisa berupa keaslian, kelengkapan komposisi, dan ketepatan notasi dalam komposisi. Namun, bukti portofolio siswa dinilai menggunakan kriteria berupa ketetapan nada, penguasaan lirik, dan ekspresi, menggunakan kriteria berupa ketepatan nada, penguasaan lirik, dan ekspresi. Selanjutnya, menurut John Mlever, tujuan penggunaan portofolio adalah untuk mencapai suatu dari 3 tujuan berikut. Yang pertama, menunjukkan perkembangan hasil belajar siswa. A. Menunjukkan perkembangan atau perubahan kinerja siswa. B. Membantu mengembangkan proses keterampilan seperti self-evaluation dan perumusan tujuan. C. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. D. Membantu perkembangan kinerja siswa dalam proses atau produk. Yang kedua, menunjukkan kemampuan siswa secara langsung. A. Menunjukkan kinerja siswa pada akhir semester atau akhir tahun. B. Menyiapkan hasil kerja terbaik untuk ditunjukkan kepada orang lain. C. Menunjukkan pekerjaan yang paling baik. D. Mengkomposisikan bakat, keterampilan, dan kemampuan siswa dapat kepada guru yang akan mengajar tahun berikutnya. 3. Menilai secara keseluruhan pencapaian belajar siswa, yaitu A. Menyimpan karya siswa untuk memperoleh nilai akhir. B. Menyimpan perkembangan karya siswa untuk mencapai kriteria yang telah ditetapkan. C. Menempatkan siswa pada tempat yang tepat. Dan selanjutnya ada Sumarna dan Muhammad Palenewan 2016 mengungkapkan bahwa secara umum portofolio diartikan sebagai kumpulan dokumen beberapa objek penilaian yang dipakai oleh seseorang, kelompok, lembaga, perusahaan, atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan asesmen, portofolio merupakan kemampuan hasil karya siswa yang disusun secara sistematis yang menunjukkan upaya, proses, hasil, dan kemajuan belajar yang dilakukan siswa dari waktu ke waktu. Hasil karya siswa dikumpulkan dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan bab 4, yaitu 1. Pengertian portofolio adalah kemampuan hasil karya siswa yang disusun secara sistematis yang menunjukkan upaya, proses, hasil, dan kemajuan belajar yang dilakukan siswa dari waktu ke waktu. 2. Keunggulan portofolio, yaitu ada 5. Pertama, accountable. Yang kedua, peserta didik berperan aktif dalam menyelesaikan tugas belajar. Yang ketiga, melibatkan orang tua dan masyarakat. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, adil. Yang ketiga, ada perencanaan portofolio. Ada 3. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dinilai dengan menggunakan portofolio. Yang kedua, menjelaskan kepada peserta didik apa yang akan dilakukan dalam penilaian portofolio. Yang ketiga, menjelaskan kriteria yang akan digunakan dalam penilaian portofolio. Yang keempat, ada menurut Forstas dan Master dalam tim Pusat Penilaian Pendidikan 2019 terdapat 3 macam penilaian portofolio, yaitu pertama, portofolio kerja, yang kedua portofolio dokumentasi, yang ketiga portofolio pilihan. Yang kelima, menurut John Mlever, tujuan penggunaan portofolio adalah untuk mencapai satu dari 3 tujuan berikut. Yang pertama, menunjukkan perkembangan atau perubahan kinerja siswa. Yang kedua, menunjukkan kemampuan siswa secara langsung. Yang ketiga, menilai secara keseluruhan pencapaian belajar siswa. Yang selanjutnya, yang keenam, pengumpulan bukti portofolio ada 3. Yang pertama, catatan wawancara. Yang kedua, artikel penilaian kinerja, rekaman suara dan audio, video. Yang ketiga, foto, lukisan, gambar, tulisan, dan laporan. Selanjutnya yaitu ada bab 6, pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar. Tujuan utama dari kegiatan penilaian adalah untuk mengetahui apakah kompetensi dasar yang telah ditetapkan sudah dapat dicapai oleh siswa atau belum. Selanjutnya, penskoran dan pengolahan. Evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar. Hal ini menjadikan penting sebab dengan adanya evaluasi dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan serta perkembangan proses belajar mengajar dan hasil banyak hal lain yang berhubungan dengan pentingnya dan
Tujuan evaluasi dapat dilakukan bahwa semakin baik atau semakin buruknya sebuah pembelajaran sangat ditentukan oleh proses pengevaluasiannya. Kebanyakan pengajar tidak begitu memperdulikan teknik-teknik yang baik dalam menggunakan suatu instrumen dan ilmu-ilmu yang ada dalam evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran terdapat teknik-teknik pelaksanaan suatu instrumen macam-macamnya, pemilihan soal-soal yang baik. Selanjutnya ada memeriksa dan mengolah hasil tes. Yang pertama, memeriksa hasil tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksud untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai dalam penggunaan tes objektif ini. Jumlah soal yang diujukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Kadang-kadang untuk tes yang berkelangsungan selama 60 menit dapat diberikan 30-40 soal. Sementara menurut Hidayat TKK 1994 halaman 63, tes objektif adalah tes yang terdiri dari item-item sistem yang dapat dijawab dengan jalan memiliki salah satu alternatif atau optional yang benar dan alternatif yang tersedia atau mengisi jawaban yang benar dengan beberapa kata atau sandi. Selanjutnya ada pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar dari unjuk kerja siswa. Informasi hasil belajar yang diperoleh melalui unjuk kerja dan dikumpulkan dari tugas yang dikerjakan siswa melalui unjuk kerja kelangsungan diamati oleh guru. Pembuatan laporan pengumpulan hasil karya, pengumpulan portofolio, dan lain-lain. Untuk memperoleh informasi tersebut, guru harus mempersiapkan pedoman pengamatan yang dilengkapi dengan kriteria peskoran yang dikenal dengan rubrik. Selanjutnya yaitu ada analisis butir soal hasil belajar. Analisis butir tes hasil belajar. Nilai akhir yang diperoleh masing-masing peserta didik suatu dengan yang lainnya belum tentu memiliki persamaan. Maka untuk mengetahui kualitas butir tes yang telah disusun guru tutor berdasarkan kisi-kisi tes, maka perlu dianalisis untuk mengetahui tingkat validitas tes, reliabilitas tes, tingkat kesyukuran tes, dan daya pembedaan tes. Analisis fungsi direktor bentuk objektif tes pemilihan ganda sehingga dapat memberikan manfaat kepada guru. Manfaat tersebut sebagai berikut: dapat melakukan penilaian tersebut hasil belajar siswa dengan benar. Pencapaian yang diperoleh siswa satu dengan yang lainnya belum tentu memiliki persamaan, maka melalui tahapan penilaian yang dilakukan oleh guru pada siswa akan memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan penguasaan konsep pembelajaran yang telah diperoleh. 2. Mengoreksi kelemahan dan kekurangan yang dilakukan selama ini. Untuk melalui rangkaian tes yang telah disusun, baik guru maupun siswa dapat untuk mengukur seberapa besar keberhasilan siswa yang dalam menguasai materi dan juga seberapa besar guru dalam menguraikan untuk menjelaskan materi yang diberikan kepada siswa. 3. Meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Apabila dari tahapan atau rangkaian tes yang diberikan kepada siswa masih ada yang belum menguasai materi pembelajaran, maka guru maupun siswa dapat mengoreksi serta mengevaluasi pembelajaran sehingga dapat untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran untuk selanjutnya. Yang 4. Menunjang kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran. Menunjang kelancaran dan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, dapat terbinanya kelompok guru yang setiap dijadikan tim ahli dalam menyusun soal. Penyampaian soal yang akan diberikan kepada siswa perlu dianalisis maupun ke dalam materinya sehingga cakupan materi dan isi soal tidak mencapai kebatasan dari rambu-rambu materi, sehingga perlu adanya analisis butir soal. Melalui analisis butir soal tersebut dapat dibentuk tim kerja atau kelompok kerja guru yang siap dijadikan tim ahli dalam penyusunan soal. Selanjutnya, keunggulan tes uraian. A. Tepat digunakan untuk mengukur proses berpikir tinggi. Ini artinya kalau tujuan pembelajaran adalah mengajarkan proses berpikir tinggi, maka untuk mengukurnya akan lebih tepat jika menggunakan tes uraian. Tentu saja dengan tambahan pertimbangan bahwa jumlah siswa
Dengan tambahan, kita tidak melalui banyak jika jumlah siswa kita terlalu banyak. B. Tepat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks yang tidak dapat diukur dengan tes objektif. Dapatkan kesimpulan menulis, kemampuan dalam menghasilkan mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau gagasan, serta kemampuan dalam membuat perancangan penelitian diukur dengan tes objektif. Inilah salah satu keunggulan tes uraian yang tidak dimiliki oleh tes objektif. Jika kita mempunyai tujuan pembelajaran yang seperti ini, maka kita tidak dapat mengukurnya dengan menggunakan tes objektif, tetapi uraian maupun jumlah siswa banyak. C. Waktu yang digunakan untuk menulis satu set tes uraian untuk satu waktu ujian lebih cepat daripada waktu yang satu digunakan untuk menulis satu set objektif. Dan berikut kesimpulan bab 6. Ada tujuan kegiatan penilaian adalah untuk mengetahui apakah kompetensi dasar yang telah ditetapkan sudah dapat dicapai oleh siswa atau belum. 2. Pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar siswa. Informasi hasil belajar yang diperoleh melalui unjuk kerja dan dikumpulkan dari tugas yang dikerjakan siswa melalui unjuk kerja kelangsungan diamati oleh guru. Yang ketiga, analisis tes hasil belajar. Nilai akhir yang diperoleh masing-masing peserta didik satu dengan lainnya belum tentu memiliki persamaan. Maka untuk mengetahui kualitas butir tes yang disusun oleh guru atau tutor berdasarkan kisi-kisi tes, maka perlu dianalisis untuk mengetahui tingkat validitas tes. Selanjutnya yang keempat, keunggulan tes uraian. Ada 3. Yang pertama, tepat digunakan untuk mengukur proses berpikir tinggi. Ini artinya kalau tujuan pembelajaran adalah mengajarkan proses berpikir tinggi, maka untuk mengukurnya akan lebih tepat jika menggunakan tes uraian. Yang kedua, tepat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks yang tidak dapat diukur dengan tes objektif. Dapatkan keterampilan menulis, kemampuan dalam menghasilkan mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau gagasan, serta kemampuan dalam membuat rancangan penelitian diukur dengan tes objektif. Inilah salah satu keunggulan tes uraian yang tidak dimiliki tes objektif. Yang ketiga, waktu yang digunakan untuk menulis satu set ujian lebih cepat daripada waktu yang satu digunakan untuk menulis satu set tes objektif. Selanjutnya adalah tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Selanjutnya yaitu ada bab 8, validitas dan reliabilitas alat ukur atau instrumen. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi dasar atau landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian peserta didik, dan kepentingan dan keefektifan pendidikan dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan belajar siswa, perlu dilakukan suatu penilaian dengan menggunakan berbagai teknik, yaitu contohnya penilaian dilakukan pada tingkat sekolah dasar adalah latihan penilaian, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Dalam pembelajaran yang dilakukan tidak hanya untuk memilih hasil belajar siswa, melainkan juga menilai proses belajar siswa. Dalam melakukan penilaian pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru, terutama yang menghubungkan dengan sejenis kompetensi yang dinilai. Tujuan penilaian dilakukan, teknik-teknik penilaian, dan selanjutnya ada pengertian validitas. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang dapat dengan tepat mengukur apa yang ingin diukur. Jika kita ingin mengukur panjang sebuah meja, maka kita harus dapat memilih alat ukur yang tepat untuk mengukur panjang meja tersebut. Untuk menghitung waktu tempuh pelarian cepat dalam perumusan hari lari cepat 100 meter, mari kita juga harus dapat memilih alat ukur yang tepat untuk digunakan. Demikian juga jika kita ingin mengukur hasil belajar siswa, maka kita juga dituntut untuk menggunakan alat ukur yang tepat dengan tepat mengukur hasil belajar yang kita harapkan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas, yaitu
Ada jumlah butir soal. Banyaknya soal pada suatu instrumen ikut mempengaruhi derajat reliabilitas. 2. Homogenetis soal tes. Soal yang memiliki homogenetis tinggi cenderung mengaruh pada tingginya tingkat reliabilitas. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Semakin terbatasnya waktu dalam pengerjaan tes, maka akan mendorong tes untuk memiliki reliabilitas yang tinggi. Yang keempat, keserangan kondisi pada saat tes diberikan. Kondisi pelaksanaan tes yang semakin seragam maka memerlukan reliabilitas yang semakin tinggi. Yang kelima, kecocokan ingatan kesukaraan terhadap peserta tes. Bahwa soal-soal tes yang semakin seragam dengan tingkat yang sangat sukar atau sangat mudah. Yang keenam, heterogenetis kelompok. Semakin heterogenetis suatu kelompok dalam pengerjaan suatu tes, maka tes tersebut cenderung untuk menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. 7. Motivasi individu. Motivasi masing-masing individu dalam mengerjakan suatu instrumen akan mampu mempengaruhi reliabilitas. 8. Variabilitas skor. Instrumen yang menghasilkan rentangan skor yang lebih luas atau lebih tinggi reliabilitasnya. Selanjutnya itu ada cara meningkatkan reliabilitas tes. Reliabilitas yang rendah dapat terjadi karena konsistensi pengamatan, ketidaksenambungan atribut dari subjek yang diukur, dan situasi pengukuran yang tidak mendukung. Cara untuk meningkatkan reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih item-item pertanyaan untuk alat ukur, lalu menguji konsistensi internal dan subtilitas alat ukur melalui suatu uji coba. Yang kedua, menghilangkan variasi pengukuran antar pertanyaan dengan menggunakan orang-orang terlatih dan termotivasi. Yang ketiga, menghilangkan variasi pengukuran intra pengamatan dengan mengurangi sumber variasi eksternal seperti kemajuan, kelemahan, lingkungan berisik yang berpengaruh kepada subjek penelitian maupun pengamatan. Yang keempat, melakukan koreksi terhadap pengamatan berdasarkan kalibrasi alat ukur dalam studi rehabilitasi. Yang kelima, melakukan situasi atau konteks atau lingkungan penggunaan instrumen. Selanjutnya ada peran analisis butir soal. Peran analisis butir soal guna meningkatkan kualitas butir soal. Peran penting analisis butir soal adalah untuk mengetahui kualitas soal serta dilakukan tindakan lebih lanjut untuk merevisi soal jika terjadi kekurangan. Hal ini senada dengan Anastasi dan Urbina tentang tujuan utama analisis butir soal dalam sebuah tes yang disusun guru adalah untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes atau dalam pembelajaran. Mengungkapkan manfaat analisis butir soal di antaranya adalah dapat membantu para pengguna tes dalam evaluasi atas tes yang digunakan. 2. Sangat relevan bagi penyusunan tes informal dan lokal seperti tes yang disiapkan guru untuk peserta didik di kelas. Dan kesimpulan bab 8 ada pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk menentukan tingkat pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Terus, tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi dasar atau landasan dalam mengukur tingkat kemajuan perkembangan dan pencapaian peserta didik dan keaktifan pendidik dalam mengajar. Selanjutnya ada pengertian validitas. Validitas adalah alat ukur yang dapat memilih alat ukur yang tepat mengukur apa yang ingin kita diukur. Jika kita ingin mengukur panjang meja, maka kita harus dapat memilih alat ukur yang tepat untuk mengukur panjang meja tersebut. Selanjutnya ada peran analisis butir soal. Peran analisis butir soal guna meningkatkan kualitas butir soal adalah untuk mengetahui kualitas soal serta dilakukan tindakan lebih lanjut untuk merevisi soal jika terjadi kekurangan. Hal ini senada dengan Anastasi dan Urbina. Selanjutnya ada dalam pembelajaran yang dilakukan tidak hanya untuk memilih hasil belajar siswa, melainkan juga memilih proses belajar siswa dalam melakukan penilaian pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru.
terutama yang berhubungan dengan sejenis kompetensi yang dinilai. Tujuan penilaian tepat untuk mengukur teknik-teknik penilaian. Selanjutnya ada untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan belajar siswa. Perlu dilakukan suatu penilaian menggunakan berbagai teknik yang tepat. Contoh penilaian yang dilakukan pada tingkat sekolah dasar adalah latihan penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Baik, selanjutnya itu ada bab 10, penilaian di berbagai jenjang pendidikan. Penilaian adalah cara yang didapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian bidang pendidikan yang berbentuk tugas dan ulangan akhir semester, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk menentukan proses kemajuan dan perbaikan hasil dilakukan secara kesinambungan. Penilaian belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya ada pedoman pelaksanaan. Yang pertama, ketuntasan belajar. Prinsip ketuntasan belajar merupakan suatu keharusan dengan diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi. 2. Kenaikan kelas. A. Siswa dinyatakan naik setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. B. Tidak terdapat nilai di bawah SKBM atau KKM, memiliki nilai menilai baik untuk memperbaikan. 3. Kriteria kelulusan. A. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. B. Memperoleh nilai baik pada penilaian akhir seluruh tugas. C. Lulusan ujian sekolah. D. Lulus UN. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pencapaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Dari rincian penilaian pendidikan hasil belajar siswa yaitu ulangan harian. Lalu ada tugas-tugas, ada ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, pengamatan terhadap perubahan perilaku atau sikap dan konsumerity, bentuk penilaian lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang akan dinilai, ujian sekolah, ujian nasional. Yaitu selanjutnya ada alat penilaian. A. Aspek kognitif. Alat penilaian aspek kognitif adalah tes berupa tes objektif, tes uraian, dan tes berbentuk soal ganda benar dan salah. Dan menjodohkan tes uraian adalah tes yang menuntut siswa merespon atau menguraikan langkah untuk memperoleh jawaban soal. Soal terbuka adalah soal yang memilih lebih dari satu cara menjawab dengan disertai syarat-syarat khusus. B. Aspek psikomotorik. Penilaian aspek psikomotorik dilakukan dengan kombinasi alat penilaian tes dan pengamatan. Alat penilaian psikomotoris dapat berupa tes tertulis, tes simulasi, dan tes contoh kerja. C. Aspek efektif. Penilaian aspek efektif dilakukan dengan alat penilaian non-tes, yaitu penilaian sikap dan penilaian diri, baik berbentuk kuesioner, pengamatan, maupun laporan diri. Selanjutnya ada pedoman pelaksanaan perguruan tinggi penilaian. Pedoman pelaksanaan penilaian perguruan tinggi dikembangkan oleh lembaga perguruan tinggi yang bersangkutan. Pengembangan ini berperan pada UU setiap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, SK Mendiknas yang disebutkan di atas mengenai penilaian hasil belajar siswa. Untuk mengetahui kapan dan bagaimana penilaian dilaksanakan dan bagaimana hasil ujian dilaksanakan diatur pada pasal 12 berikut. Yang pertama, terhadap kegiatan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang tepat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen. Yang kedua, ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertai. Yang ketiga, penilaian hasil belajar dinyatakan dalam A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0. Cara penilaian efektif yaitu ada pengamatan langsung, yaitu dengan memperhatikan dan menaatkan sikap dan tingkah laku siswa terhadap sesuatu benda, orang, gambar, atau kejadian. Dan selanjutnya
Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka atau tertutup. Selanjutnya, angket atau kuesioner merupakan suatu perangkat pertanyaan atau isian yang sudah disediakan pilihan jawab baik berupa pilihan pernyataan ataupun pilihan bentuk angka. Teknik proyektif merupakan tugas atau pekerjaan atau objektif yang belum pernah dikenal siswa. Yang terakhir, pengukuran terselambung merupakan pengamatan tentang sikap dan tingkah laku seorang di mana orang yang diamati tidak tahu bahwa ia sedang diamati. Dan selanjutnya, kesimpulan bab 10, yaitu ada pengertian penilaian adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian bidang pendidikan yang berbentuk tugas. Dan ulangan akhir semester baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, selanjutnya alat penilaian aspek kognitif. Alat penilaian aspek kognitif adalah tes berupa tes objektif, tes uraian, dan tes berbentuk soal ganda benar salah dan menjodohkan langkah untuk memperoleh jawaban soal. B. Aspek psikomotorik. Penilaian aspek psikomotorik dilakukan kombinasi alat penilaian tes dan pengamatan. C. Aspek efektif. Penilaian aspek efektif dilakukan dengan alat penilaian non-tes, yaitu penilaian sikap dan penilaian diri, baik berbentuk kuesioner, pengamatan maupun laporan diri. Selanjutnya ada pedoman pelaksanaan perguruan tinggi penilaian. Pedoman pelaksanaan penilaian di perguruan tinggi di pengembangan ini berpedoman pada UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 1900. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 dan SK Mendiknas yang disebutkan di atas mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kompleks mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Nah, kurang lebihnya saya akhiri video ini. Resume saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.